Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Renungan malam ini berjudul Bangkit Secara Tubuh. Ayat intinya berbunyi, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Kristus yang keluar dari kuburannya adalah Kristus Yesus yang sama yang hidup dalam jasmani dahulu. Kini ia telah memiliki tubuh yang dimuliakan dan tetap merupakan tubuh yang sebenarnya. Tubuh itu nyata benar sehingga orang-orang lain tidak melihat adanya sesuatu perbedaan sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 27. Yesus sendiri menyangkal bahwa ia semacam roh atau hantu. Berbicara kepada murid-muridnya, ia berkata dalam Lukas 24 ayat 39, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Untuk membuktikan realitas jasmaninya setelah kebangkitan itu, ia juga makan di hadapan mereka sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 43. Kematian juga mempunyai dampak yang menggetarkan kepada murid-muridnya. Itulah yang mengubah sekelompok manusia yang lemah dan takut menjadi rasul yang berani dan siap melakukan segala sesuatu demi Tuhannya sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Dan dalam Kisah 17 ayat 6 kita lihat bahwa misi yang diembankan mereka sebagai hasil perubahan tersebut menggoncang kerajaan Romawi dan mengacaukan dunia. Kemudian dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 kita lihat bahwa kapasitas atau kepastian kebangkitan Kristus telah mendatangkan kuasa untuk mengkhotbahkan Injil. 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati menghasilkan pengharapan di dalam diri umat percaya. Para rasul menganggap diri mereka sendiri diurapi untuk bersaksi tentang kebangkitannya sebagaimana yang tertulis dalam Kisah 1 ayat 22 dan pengajaran mereka mengenai kebangkitan Kristus selaku Mesias yang telah dinubuatkan perjanjian lama. Kita lihat Kisah 2 ayat 31. Pengetahuan mereka secara pribadi dari hal kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kuasa yang besar bagi kesaksian mereka sebagaimana yang tertulis dalam Kisah 4 ayat 33. Nah, bila mana kita membaca dalam Kisah 4 ayat 2, kita dapatkan para rasul menemui perlawanan dari pemimpin-pemimpin Yahudi ketika mereka keluar untuk mengkhotbahkan kebangkitan dari antara orang mati. Kisah 23 ayat 6 menyatakan bahwa ketika Paulus dihadapkan ke orang Sanhedrin, ia menyatakan bahwa karena kebangkitan dari antara orang mati inilah sampai ia dihadapkan kepada mereka. Kepada orang-orang Roma, Paulus menyurati bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dalam baptisan ia menerangkan orang Kristen menyaksikan iman dalam kebangkitan Kristus bagaimana yang tertulis dalam Roma 6 ayat 4 dan 5. Kebangkitan Yesus telah memberikan kuasa kepada para rasul-rasul untuk mengabarkan Injil. Demikian juga kuasa yang sama dapat menjadi bagian kita untuk memberitakan Injil ini. Marilah kita kabarkan kasih-Nya dengan penuh kuasa sebab Ia telah bangkit. Tuhan Yesus memberkati.